adik-adik. Hari ini kita akan renungan pagi, dan sebelum kita memulai, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dari tidur kami dan bisa memulai kegiatan aktivitas kami yang akan kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas tersebut, kami akan mendengarkan sedikit renungan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan agar kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tentang bersyukur. Aku punya 2 ayat untuk mengawali renungan pada pagi hari ini. Yang pertama aku ambil dari Filipi 4 ayat 10-20 yang dikatakan dengan jelas teladan Rasul Paulus tentang bersyukur. Kita baca di ayat 11 saja. Dikatakan bahwa ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Jadi di dalam perjalanan hidup Rasul Paulus kita tahu bahwa Rasul Paulus mengalami banyak peristiwa yang tidak menguntungkan bagi dia atau yang tidak menyenangkan bagi dia. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa ia dapat menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi di sini kita harus belajar dari Rasul Paulus bahwa keadaan dunia bisa saja tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi selama ada Tuhan, maka kita akan tetap bisa berbahagia. Untuk ayat yang kedua, aku ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal ini sudah sangat jelas, ditulis bahwa bersyukur adalah salah satu perintah Tuhan. Maka di saat kita disudutkan di dalam satu keadaan yang membuat kita merasa tertekan atau gelisah, ingat pesan ini dan belajarlah untuk bersyukur. Bersyukur adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih. Maka saat ujian datang atau ada masalah yang datang di kehidupan kita semua, anggaplah hal tersebut adalah cara Tuhan untuk mempertajam kemampuan kita untuk bersyukur. Dan lagi pula Tuhan tidak semena-mena menyuruh kita bersyukur tanpa mau mengulurkan tangannya bagi kita. Dari kedua ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa Alkitab sudah sering mengajari kita perihal bersyukur. Namun terkadang karena segala tekanan di kehidupan sehari-hari kita bisa lalai atau melupakan pelajaran dasar yang sebenarnya pelajaran tersebut selalu bisa menghindarkan kita dari segala kesulitan dalam hidup ini. Setiap langkah yang manusia ambil dalam memilih sebuah jalan tentu selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ketika keputusan itu benar atau salah, tetap harus bersyukur karena Sang Bapa lebih mengerti hasil terbaik bagi hambanya. Sejatinya manusia yang bijaksana dan mempercayai ketentuan Tuhan Yesus patutlah mengucap syukur setiap langkahnya. Banyak orang memikirkan perihal kebahagiaan yang sangat sulit dicapai di masa yang serba sukar seperti sekarang. Padahal sumber kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi melainkan dari diri sendiri, seperti yang ada di dalam renungan pada pagi hari ini. Tidak ada di dalam dunia ini yang sanggup memberikan sukacita jika kita tidak mengizinkannya untuk menumbuhkan sukacita di hati. Bahkan saat kita memiliki seluruh dunia dan kita tidak bisa menikmatinya, maka semua akan sia-sia. Namun, berapa kalikah di dalam hidup kita sebenarnya sedang ada di titik terendah
namun tetap bahagia karena merasa kita cukup. Bersyukur adalah sikap hati ketika kita dan menerima segala hal sesuai dengan porsinya. Maka kita tidak akan mudah tenggelam dalam kesedihan karena terus merasa kurang. Tuhan selalu memberikan kebutuhan kita, bukan hanya keinginan kita, tapi melainkan kebutuhan kita. Dan mencukupkan diri dengan apa yang ada akan menghindarkan kita dari dosa. Kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati bagi kami para pendengar agar bisa melakukan dan bisa mengerti bahwa bersyukur adalah perintah dari Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas Tuhan, kami berdoa juga untuk ujian ini kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tuhan berkati agar ujian yang kami kerjakan bisa mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan, dan diberi Tuhan kelancaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.